Bayangkan tubuh kamu mendapat penekanan sekaligus dari 1.000 gajah yang berdiri di atasnya. Itulah tekanan yang dialami oleh makhluk hidup di kedalaman laut paling gelap. Tapi tunggu, ada hewan-hewan yang tidak hanya bertahan dalam kondisi begini, mereka malah berkembang. Gimana bisa? Itu yang akan kita kupas hari ini. Laut adalah dunia tersembunyi yang menutupi 71% permukaan planet kita, namun manusia baru mengeksplorasi sekitar 5% dari lautan. Bayangkan, masih ada 95% lautan yang benar-benar misterius dan penuh dengan kehidupan yang belum kita pahami. Kedalaman laut mencapai lebih dari 11 km, dan semakin dalam kita turun, semakin menakjubkan tekanannya meningkat. Inilah awal dari cerita adaptasi yang benar-benar menggila. Di permukaan laut, kita hidup di bawah tekanan atmosfer sebesar 1 bar, yang kita anggap normal. Tapi di kedalaman 1.000 meter, tekanan sudah mencapai 100 bar. Artinya cukup dalam, cukup berat. Sekarang bayangin ini, pada titik terdalam di bumi, Palung Mariana yang kedalaman 10.994 meter, tekanan mencapai 1.086 bar atau sekitar 1.000 kali lipat dari tekanan atmosfer yang kita rasakan setiap hari. Itu bukan angka yang biasa, itu angka yang benar-benar berat. Salah satu hewan paling terkenal yang bisa bertahan pada tekanan ekstrim adalah ikan lele laut dalam atau anglerfish. Penelitian dari Universitas Waseda pada tahun 2020 menemukan sesuatu yang luar biasa. Protein dalam tubuh ikan ini memiliki struktur khusus yang dapat beradaptasi dengan tekanan tinggi. Gimana cara kerjanya? Protein-protein tersebut tidak akan rusak atau berubah bentuk meskipun mengalami kompresi luar biasa. Sel-sel mereka telah berevolusi selama jutaan tahun untuk mempertahankan fungsi optimal dalam kondisi yang akan membunuh manusia dalam hitungan detik. Jadi setiap bagian tubuhnya dirancang untuk tahan tekanan, bukan untuk terbang atau berenang cepat, cuma untuk survive. Sekarang ada makhluk yang bahkan lebih menakjubkan lagi. Ada Amphipoda mariana atau Hirondella gigas, makhluk kecil berukuran cuma 29 mm saja yang hidup di Palung Mariana. Bayar ukuran itu, kayak udang mini. Pada tahun 2014, para peneliti dari Universitas Aberdeen berhasil merekam kehadiran Amphipoda ini pada kedalaman 10.971 meter dengan tekanan mencapai 1.099 bar. Hampir di titik paling dalam. Organisme ini berhasil mempertahankan struktur membran selnya yang fleksibel, mencegah kolapsnya ribuan sel dalam tubuhnya. Itu berarti membran mereka tidak keras, tidak kaku, justru fleksibel. Cara mereka beradaptasi melibatkan komposisi lipid yang sangat spesifik dalam membran sel mereka, sesuatu yang gak banyak orang tahu. Hewan laut dalam lainnya adalah kepiting batu atau cerap tunas yang mampu bertahan pada kedalaman 2.000 meter dengan tekanan 200 bar. Mereka punya strategi yang berbeda dari yang lain. Struktur eksoskeleton mereka yang terbuat dari kitin berfungsi seperti suatu armor yang dapat mendistribusikan tekanan merata ke seluruh tubuh. Bukan nahan, tapi membagi. Penelitian tahun 2019 menunjukkan bahwa mineral dalam cangkang mereka memiliki porositas mikroskopis yang memungkinkan distribusi gaya secara efisien. Bayar, itu desain yang sangat presisi untuk bertahan hidup, bukan desain untuk penampilan atau kecepatan. Tapi tunggu, ada satu fakta yang benar-benar mengejutkan yang belum kita singgung. Beberapa hewan laut dalam malah bersinar sendiri di kegelapan. Mereka menghasilkan cahaya melalui bioluminesensi menggunakan reaksi kimia dalam tubuh mereka. Ini yang gila, pada tekanan tersebut, banyak reaksi kimia seharusnya melambat drastis atau bahkan berhenti. Tapi enggak. Evolusi telah memberikan mereka enzim khusus yang dapat beroperasi dalam kondisi ekstrim ini, sesuatu yang sedang dipelajari oleh para ahli biologi untuk kemungkinan aplikasi medis masa depan. Bayar kalau enzim mereka bisa dimodifikasi, kita bisa punya obat yang bekerja di kondisi yang mustahil sebelumnya. Keajaiban adaptasi laut dalam mengajarkan kita bahwa kehidupan jauh lebih tangguh dan kreatif daripada yang bisa kita bayangkan. Setiap hewan laut dalam adalah hasil dari jutaan tahun inovasi evolusioner. Setiap protein, setiap struktur sel, setiap gen telah disempurnakan untuk bertahan pada kondisi yang berada di luar jangkauan pemahaman kita. Mereka mengingatkan kita bahwa bumi masih penuh dengan misteri, dan bahwa kehidupan akan selalu menemukan cara untuk berkembang, tidak peduli seberapa mengerikan lingkungannya. Inilah mengapa samudera tetap menjadi perbatasan terakhir eksplorasi manusia, dan inilah mengapa kita harus terus penasaran dan terus belajar. Nah, itulah cerita tentang makhluk-makhluk luar biasa yang menguasai kegelapan laut. Terima kasih sudah menemani gue menjelajahi dunia bawah laut hari ini. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita menakjubkan seperti ini, jangan lupa berikan like, tinggalkan komentar tentang hewan laut mana yang paling membuatmu terkejut, dan tentu saja subscribe ke channel ini agar kamu gak ketinggalan video-video sains edukasi berikutnya. Dunia masih punya banyak misteri, dan kita akan terus ungkap bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.